Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube-nya Konya Channel. Nah, buat teman-teman di sini saya bakalan memperlihatkan 21 hari setelah kalian mendapatkan MK dan kalian ngonten. Nah, buat teman-teman semuanya, ada dua tipe, ada dua cara. Jadi, yang pertama itu 21 hari saya ngonten setelah MK, dan berapa sih pendapatan yang saya dapatkan per hari untuk yang saya gunakan ataupun akun yang saya pakai. Nah, buat teman-teman, banyak sekali pemula itu yang memikirkan gimana caranya monetisasi. Wah, udah monetisasi enak dan halusinasinya itu terlalu tinggi. Teman-teman, saya bakalan liatin fakta apa yang saya rasakan dan apa yang kalian bakalan lihat di sini. Nah, buat teman-teman, ingat ya, kalau foto pendapatan saja itu bisa diedit. Jadi buat teman-teman semuanya, hati-hati jika ada foto pendapatan yang kalian lihat itu adalah palsu. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan ditelan mentah-mentah, jangan langsung percaya. Nah, di sini saya bakalan liatin secara real time ataupun secara kita rekam layar ke kalian bahwa pendapatan itu berapa sih dari MK, dan yang dibilang pendapatan MK kecil itu apakah benar kecil. Kita bakal liatin ke teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman, ingat ya, pendapatan itu ada beberapa fitur, dari foto, teks, cerita, video pendek, sama video panjang. Jadi 5 lubang untuk kalian bisa menghasilkan uang. Tentunya banyak yang berkomentar, "Bang, dolar saya nggak nempel. Bang, uang saya nggak muncul. Bang, kok pendapatan saya nggak naik?" Nah, buat teman-teman semuanya harus diingat, kalau misalkan video kalian, satu video ditonton 200 orang, itu nggak bakalan ada angkanya. Tapi ketika video kalian ditonton 10.000 orang yang nonton, itu pasti ada angkanya. Jadi buat teman-teman semuanya, "Bang, dolar saya nggak nempel. Bang, pendapatan saya nggak nempel." Pas saya lihat penontonnya itu nggak ada yang tembus 10.000. Coba kalau ada yang tembus 10.000, pasti nempel gitu kan. Nah, buat teman-teman semuanya, kita bakal liatin di Facebook saya pribadi. Kita bakal lihat pendapatan saya di 20 hari terakhir setelah saya mendapatkan MK kembali. Kita liatin ke teman-teman semuanya. Kita langsung aja ke kamera yang kedua. Bam! Nah, teman-teman ya, ini untuk Facebooknya. Sudah kita masuk ke Facebooknya, kita bakalan lihat berapa sih pendapatannya untuk sebuah video yang ditonton. Yang ditonton itu misalkan ya stabilnya 1000-an lah ya teman-teman. Kita bakalan lihat untuk di dashboard ataupun di profilnya. Nah, di sini tayangan saya mendapatkan 11 juta untuk bulan ini ya. Jadi yang 11 juta ini itu bukan berarti semuanya terhitung menjadi MK. Kenapa? Karena setelah MK dan sebelum MK itu memang tayangannya udah tinggi. Jadi yang terhitung sama MK itu cuma sedikit. Nah, jika kalian bisa lihat dari sini, dari grafik yang saya lihatkan ke kalian dan kalian bisa nonton grafik ini, itu naiknya baru-baru banget teman-teman. Nah, kenapa sih kok Bang baru-baru? Nah, yang di sebelumnya ataupun di sini yang rata nggak ada kenaikan itu kenapa Bang? Karena akun ini MK-nya hilang. Jadi saya biarkan saja. Ketika MK akun ini hilang, saya biarin nggak ngonten dan nggak fokus di akun ini. Ketika MK-nya balik dan saya serius lagi ngonten, tim saya serius ngonten, semangat lagi karena MK-nya balik kembali dan alhamdulillah naik kembali. Jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penontonnya sepi, pendapatannya nggak nempel, teman-teman tuh cuma butuh trik. Triknya apa? Triknya cuma satu, konsisten. Konsisten dari segi apa? Dari segi jumlah upload per hari. Contoh, sehari mau 3 terus, jangan sampai dikurangin, jangan sampai dilebihin. Wah, nggak ada konten nih, lagi males, lagi nggak mood, lagi nggak mau ngerjain gitu kan, pengennya diem istirahat. Nah, terus kalian diem dan kalian nggak ngupload. Jangan seperti itu. Kalau misalkan kalian lagi banyak konten, wah banyak stok nih, saya mau nambahin stok aja lah, ngupload hari ini 5, besok 3, besok 1. Jangan juga seperti itu teman-teman. Jadi kalian harus mempertahankan yang namanya jumlahnya dan kualitas dari video tersebut ataupun dari konsep tersebut. Nah, jadi ketika kalian menerapkan hal itu tentu butuh waktu. Itu tentu butuh waktu dan alhamdulillah naik juga. Ujung-ujungnya ada yang meledak dan naik juga teman-teman ya. Nah, kita bakal liatin untuk ke kalian di sini pendapatan saya itu di 125 dolar untuk 21 hari setelah monetisasi, setelah MK-nya datang teman-teman ya. Nah, buat teman-teman, kalian bisa lihat grafik yang di sini. Ini udah grafik pendapatan ya. Pendapatan saya itu 0 dari mulai tanggal 9 Agustus ya. 9 Agustus itu pendapatan saya masih 0. Di sini kalian bisa lihat masih 0 ya, nggak tipu-tipu nih ya.
Ketika tanggal 20 itu udah ada angkanya, yaitu 0,40 dolar. Betul, sehari setelah monetisasi saya mendapatkan 0,40, yaitu faktanya kalian bisa lihat. Saya nggak bakalan edit. Kenapa saya nggak bakalan edit? Karena kalau misalkan bikin rekam layar kayak gini, itu nggak bakalan bisa diedit teman-teman, kecuali kalau foto. Kalau di foto, di screenshot bisa diedit angkanya. Nah, di sini saya buka aja. Satu hari setelah saya MK itu mendapatkan 0,40 ya. Nah, terus kita bakal lihat dari pas paling tinggi itu di angka berapa? Di angka 13 dolar. Paling tinggi 13 dikali 16 ya. Kalian kaliin dan kalian jumlahin berapa tuh sehari ini ya. Hari tanggal 1 September ya. Ini puncak. Kita lihat ke sini. Ini mulai stabil. Oke, 6 apa 8? Oh, 8 ya. Ini 8 tuh 10. Jadi stabil di sini nih ya teman-teman. Mudah-mudahan ini kan lagi ada penurunan nih. Semoga aja besok naik lagi ke sini atau enggak lebih dari yang ini. Amin. Nah, buat teman-teman ya, jadi kalian bisa lihat dari segi penayangan dan grafik yang saya dapatkan setelah 21 hari MK. Penayangan 11 juta, pendapatan 125 dolar. Di sini 125 dolar itu bukan penayangan yang 1 juta. Kenapa? Karena yang penayangan 1 juta ini masih ada angka yang sebelum saya monetisasi. Kecuali kalau saya sudah 1 bulan lebih, saya mendapatkan MK, pasti itu tayangan masuk ke pendapatan yang di sini, teman-teman ya. Jadi ini cuma terhitung setengahnya lah. Mungkin setengahnya juga enggak gitu, teman-teman. Karena baru 21 hari, belum 30 hari. Terus, untuk teman-teman yang bingung, bang kan dolarnya kecil, kan dolarnya nggak nempel. Oke, kita bakal balikin lagi ke kamera yang utama. Kalian udah lihat faktanya ya, kita balikin lagi dulu. Nah, buat teman-teman, itulah review pendapatan real 21 hari setelah saya menjalankan akun monetisasi konten, ataupun setelah saya mendapatkan MK saya kembali. Nah, buat teman-teman semuanya, itu pasti kalian bingung dan kalian tuh, wah kok bisa ya penghasilannya segede itu. Mungkin kalau menurut saya itu gede, teman-teman ya. Menurut saya jujur aja itu gede. Kenapa saya bilang itu gede? Karena di luaran sana masih banyak yang sulit untuk mendapatkan angkanya ataupun memunculkan angkanya. Nah, di sini teman-teman, tadi udah saya bilang untuk 10.000 tayangan. Gimana caranya kalian harus dapat 10.000 tayangan tanpa beli, tanpa kalian share-share kanan kiri. Yang penting kalian bikin konten, video itu FYP dapat 10.000. Coba lihat dolarnya nempel nggak gitu loh. Saya nggak pernah dengar ada yang bilang ke saya, bang video saya 20.000 yang nonton tapi dolarnya kosong. Itu nggak pernah ada yang bicara seperti itu. Tapi yang banyak bicara nanyain ke saya, bang dodolnya nggak nempel, dilihat yang nonton 100 orang, dilihat yang nonton 200 orang. Ya itu belum terhitung, itu masih belum yang namanya angka itu naik kalau misalkan penontonnya banyak gitu kan teman-teman. Sampai ada perdebatan di komentar bahwa abang ini bohong lah ini. Ya coba cek, kalian coba ketika video yang kalian bikin, yang kalian konsep, yang kalian upload itu tembus 10.000, pasti muncul angka kan gitu kan. Cuma nominalnya berbeda. Kenapa kok bisa nominalnya berbeda? Nih saya detailin, saya jelasin, saya bakalan detailin sedetail-detailnya. Kenapa nominal per akun itu berbeda? 10.000 tayangan di si A dapat 1 dolar. 10.000 tayangan di si B cuma dapat 0,50. Kenapa bisa beda seperti itu? Kalian harus lihat dari data penonton. Penonton itu dari negara mana aja. Kalau si B kemungkinan besar itu kebanyakan negara India. Dan di situ kalau misalkan negara India ya RPM-nya kecil. Dan untuk si A kebanyakan orang lokal, orang Indonesia dan orang Filipina, Thailand ataupun Amerika. Nah, kalau misalkan Amerika pasti penontonnya RPM-nya gede dan pendapatan kalian bisa meningkat sangat jauh. Nah, buat teman-teman, kenapa sih yang saya dapatkan segitu? Itu kok besar sih bang, seharinya dapat sampai 13 dolaran gitu kan? Kenapa dan gimana tipsnya? Tipsnya yang pertama, kalian harus tahu dulu yang namanya FYP. Kalian harus kejar itu dulu dengan cara apa? Dengan cara kalian konsisten upload. Kita nggak tahu video yang mana bakalan viral, kita nggak tahu video mana yang bakalan FYP. Yang kita hanya bisa mengambil kesempatan di setiap hari yang ada. Contoh, hari ini itu ada 24 jam.
putaran jam itu 24 jam, semuanya sama. Nah, kalian berarti siang berapa jam nih? Siang itu mungkin setengahnya ya 12 jam gitu kan. Nah, kalian dari 12 jam tersebut, kalian mau ngupload video berapa biji sehari? Kalian tentuin jumlahnya, kalian upload. Kalian jangan ikut orang dulu. Misalkan kalian tuh banyak yang nanya tuh, "Bang, sehari berapa uploadan ya? Bang, sehari berapa uploadan ya?" Teman-teman, yang saya lakukan belum tentu cocok di akun kalian. Kalian sendiri yang harus mencari jati dirinya akun kalian masing-masing. Contoh, akun saya bagusnya 11, ya udah 11 gitu kan. Kalau kalian kuat, "Bang, kalau misalkan saya bagusnya 2 atau 3 gitu kan. Soalnya tayangannya naik kalau saya ngupload dua video." Ya silahkan, nggak ada yang larang gitu loh teman-teman. Cuma balik lagi, kalian harus mencari enaknya di mana. Contoh, jumlah uploadnya enaknya berapa nih sehari gitu kan. Kalian tentuin dan kalian lihat kondisi kalian sanggup atau tidak. Ya, lanjut yang selanjutnya. Teman-teman, ketika kalian ingin mendapatkan FYP, ya kalian harus ikuti tren, oke? Nah, udah ya, cukup untuk masalah FYP. Yang kedua, kita masalah ke audiens ataupun penonton. "Bang, penonton itu kita nggak bisa kontrol." Betul, nggak bisa kontrol. Yang nggak bisa dikontrol mau gimana pun juga, kecuali kita berusaha. Contoh, saya mau mendapatkan penontonnya luar negeri. Kalian harus cari tahu informasi ataupun video mana yang disukai sama orang luar negeri. Kalian tinggal amatin, tiru, modifikasin. Bukan di-download, dimodif, di-upload. Bukan. Tiru, amati, tiru, modifikasi. Contoh, oh dia kontennya ke arah konten masak burger. Nah, burger itu kesukaannya orang luar, jadi banyak yang nonton orang luar. Kalian bikin video yang sama dengan memasak burger, tapi kalian edit dengan ciri khas kalian masing-masing. Nah, itu aman. Kecuali kalian download video dia, kalian upload di akun kalian, itu yang gak aman. Nah, buat teman-teman semuanya, udah jelas sampai sini? Oke, kita bakalan lanjut ke tahap yang selanjutnya. Tahap yang selanjutnya, jangan terlalu banyak ngeluh. Banyak sekali di luaran sana orang yang banyak ngeluh itu sulit untuk berkembang ataupun sulit untuk melangkah. Teman-teman semuanya, saya tahu kalian punya tujuan yang sangat bagus dari sebuah ide yang kalian kumpulkan, yang kalian gunakan, tapi kurang-kurangilah untuk mengeluh. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Tidak ada yang gampang di sini, dan saya bilang juga nggak mudah kok untuk masalah konten kreator. Konten kreator itu sangatlah komplit, jadi kalian harus tahu gimana strateginya, gimana jalannya, dan gimana alurnya. Buat teman-teman semuanya yang udah nonton sampai detik ini, terima kasih dan semoga kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya. Amin. Assalamualaikum.